Penyanyi Ryan Pono akhirnya memutuskan untuk melaporkan Ahmad Dhani ke polisi lantaran dianggap telah menghina marga Pono. Sebenarnya tidak mudah bagi Ryan mempidanakan pentolan band Dewa 19 itu. Namun setelah berpikir cukup lama dan mendapat dukungan dari keluarga besarnya, mantan personil grup Pasto itu memutuskan melaporkan Ahmad Dhani sebagai bentuk pelajaran agar menghormati harkat manusia. Keputusan Ryan melaporkan Ahmad Dhani bermula dari undangan debat terbuka yang dikirim oleh Ahmad Dhani selaku penasehat Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI yang mengundang sejumlah musisi yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia atau VISI, Federasi Serikat Musisi Indonesia atau FESMI, dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPRI. Dalam undangan tersebut, Ryan menduga Ahmad Dhani sengaja memplesetkan nama marganya. Tanggal 10 yang di Art Hotel itu kan kejadian, sebenarnya itu kejadian yang paling krusial. Di situ Dhani secara sengaja by purpose ngomong lagi Ryan Pono Pono gitu. Jadi setelah tanggal 10 itu sebenarnya itu jadi masa perenungan gue sampai akhirnya 3 hari lalu gue memutuskan untuk mau mengambil langkah hukum gitu. Jadi lumayan panjang tuh, momen berpikirnya lumayan panjang karena yang gue pikirin kemarin itu menyangkut resiko sosial karena sesama musisi dan ini juga senior gitu ya, dan teman-teman musisi juga memberi masukan sebelum gue pribadi menjelaskan sama mereka gitu ya apa yang menjadi bahan utama pemikiran sampai akhirnya gue mau menuntut secara hukum ini. Mereka tadinya bilang jangan dulu lah gitu, kalau bisa keluarga aja atau komunitas Indonesia Timur atau NTT yang memang juga merasa tersinggung. Tapi sebenarnya ada satu statement dari keluarga yang bilang satu narasi gitu yang akhirnya bikin gue jadi tertegun dan merenung gitu. Dia bilang, Ryan, giliran kau punya teman-teman penyanyi itu kau bela gitu ya. Kan dari awal kan mereka tahu bahwa saya speak up maju kan itu belain teman-teman penyanyi yang diskreditkan gitu ya. Mereka tahu itu perjuangan saya speak up bicara mengenai itu. Jadi mereka giliran lu bela lu punya teman-teman, lu jago kan gitu ceritanya kan kalau orang gitu. Tapi giliran membela harkat kehormatan keluarga kok banyak pertimbangan. Disitulah saya tersentak gitu ya. Mungkin ini adalah penghinaan ringan gitu ya, tapi ini menjadi tidak ringan ketika ini dilakukan oleh seorang anggota dewan, seorang pejabat publik yang di dalam jabatan itu ada marwah yang harus dijaga kan, ada citra baik yang harus dijaga. Buat saya itu yang dicoreng Ahmad Dhani. Ya nggak apa-apa kan, setiap orang punya hak dalam hukum kan. Ya sama seperti Undang-Undang Hak Cipta kan juga dilaporkan ke MK, ya sama aja, semua orang berhak. Undang-Undang Hak Cipta kan pasal 9 dan pasal 113 kan juga dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi oleh VISI kan, sama aja lah. Mungkin saya harus melepaskan kepentingan saya gitu untuk berdiri step up untuk membela kehormatan keluarga saya, karena marga itu buat kami orang NTT gitu itu adalah menyangkut kehormatan, menyangkut adat istiadat, menyangkut juga leluhur juga, ancestor gitu ya. Jadi dan kebetulan ini nggak ngarang, memang ini kenyataan bahwa marga Pono itu marga raja-raja di Sabu. Jadi sebenarnya Pono ini awalnya Raja Pono, tapi rajanya dihilangkan jadi Pono gitu. Jadi menyangkut kehormatan ini kan nggak urusan strata sosial ya, nggak urusan kaya miskin, nggak urusan siapa yang pejabat siapa yang bukan. Semua manusia yang lahir dari keluarga adalah manusia terhormat yang harus dihargai. Dan biar teman-teman juga ini clear, kenapa saya mengambil keputusan ini, karena ini juga menjadi autokritik untuk Ahmad Dhani yang selama ini saya sangat yakin bahwa dia lupa
Kalau tadinya dia hanya Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu, musisi, pentolan dewa, hari ini dia punya satu entitas yang bertambah dalam dirinya, yaitu adalah Ahmad Dhani sebagai anggota DPR RI dari sebuah partai penguasa. Saya mau bilang gini teman-teman, semakin tinggi posisi seseorang, apalagi secara politik, anggota dewan, dia dekat penguasa, harusnya semakin terbatas dia punya perilakunya, gitu ya. Apalagi perilaku yang langsung bersentuhan, langsung berhubungan dengan rakyatnya, kan gitu. Jadi waktu diskusi selama ini saya konflik sama Mas Dhani, konflik pemikiran ya, itu konfliknya sebenarnya adalah diskusi antara rakyat dengan wakil rakyatnya gitu loh. Nah, Ahmad Dhani paham ini apa enggak, saya nggak tahu. Dilaporkannya Ahmad Dhani oleh Ryan Pono yang juga seorang musisi mendapat komentar luas dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali praktisi hukum Nicholas Kilikili. Bagi Niko, keputusan Ryan melaporkan Ahmad Dhani merupakan keputusan yang tepat. Mengingat Ahmad Dhani kini tidak hanya dikenal sebagai musisi, tetapi juga pejabat publik, yakni anggota DPR RI. Dan berikut pandangan hukum terkait dilaporkannya Ahmad Dhani oleh Ryan Pono. Dan atas kasus tersebut, apa yang perlu dilakukan Ahmad Dhani bukan hanya sebagai public figure, tetapi juga sebagai wakil rakyat? Saya pikir itu tepat ya. Bisa saja masyarakat NTT bisa berdiri semua, mereka bisa bikin hukum adat ke Ahmad Dhani. Tapi ya kita lihat mungkin karena dia sudah lahir besar di Jakarta, sehingga dia mengerti, dia paham tentang hukum positif, ya kan? Dia menggunakan hukum positif untuk melaporkan Ahmad Dhani. Karena kita juga harus berhati-hati soal ada hukum adat, ada juga hukum positif, hukum negara ya. Nah, di sana, di Sabu juga, di NTT sana, mereka punya adat tersendiri yang mengatur soal pelecehan marga ini. Jadi bisa saja Ahmad Dhani itu diadatin sama orang-orang yang timur, Indonesia Timur itu. Khususnya orang NTT, khususnya lagi Sabu. Harusnya dia sebagai wakil rakyat, dia harus mencontohkan yang baik. Karena dia adalah public figure. Selain public figure, dia adalah abdi negara. Namanya juga wakil rakyat. Ya. Dia sudah harus jaga sikap dia sebagai seorang anggota DPR RI, yang mana seharusnya dia harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Ini malah sebaliknya. Nah, bagi saya, kalau seorang pejabat negara, anggota DPR RI yang dibilang wakil rakyat, kalau tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, siapa yang kita mau jadikan panutan? Harusnya kan mereka ini memberi teladan bagi masyarakat. Bukan anggota DPR RI lalu kita mau semena-mena. Itu nggak boleh. Itulah yang tadi saya katakan. Kita tahu bahwa Ahmad Dhani dari dulu kan kontroversial selalu, ya kan? Nah sekarang dia harus rubah sikap dia. Dia dipaksa untuk harus merubah gaya hidup dia. Sehingga dia harus tahu, sebagai anggota dewan itu dia harus mengerti, dia harus paham lawan bicara dia itu siapa. Dengan orang tua dia harus bicara bagaimana, dengan seumuran dia harus bicara bagaimana, dengan anak muda di bawah dia harus bicara bagaimana. Kita semua Indonesia yang pluralisme ini, harusnya kita bisa mengerti adat istiadat masing-masing. Orang Jawa punya adat istiadat sendiri, orang Batak juga sendiri, Kalimantan tersendiri, Papua, Maluku, NTT. Jadi berbeda-beda. Kita harus pahami, jangan sampai kita salah ucap, salah bicara, orang lain jadi tersinggung. Nah makanya Ahmad Dhani sebagai anggota DPR RI saat ini, dia betul-betul harus merubah sikap dia. Kalau saya sangat memahami kenapa masyarakat NTT bereaksi. Kadang kan dia cuma bercanda, dia sebut marga ini. Ya, kalau misalnya kamu dekat dengan saya, kita ini dekat.
kamu masih bercanda dengan saya bisa maklumi. Tetapi kalau ada saudara saya yang di situ, dia dengar begitu, langsung kamu pasti ditegur. Jangan kamu sebut-sebut marga begitu, kurang ajar banget kamu. Dan kita harus pahami itu, karena itu adat istiadat. Bukan dia sombong, enggak, memang itu mereka menjunjung tinggi adat dan budaya daripada marga itu sendiri. Kekeluargaannya juga sangat tinggi. Satu diganggu, satu marga itu diganggu, seluruh marga itu bisa berdiri semua. Mereka bisa bereaksi. Karena begitu mereka jaga budaya, adat istiadat, tata krama, soal marga ini betul-betul dijaga sampai hari ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.